Selamat pagi teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Dan kita akan lihat ya penggunaan bahan bakar, kemudian waktu tempuhnya. Waktu keberangkatan ini jam 3.41. Untuk penghitungan penggunaan bahan bakarnya di sini saya menggunakan metode full to full ya. Nanti ketika sampai di Tasikmalaya saya akan isi lagi sampai full berapa penggunaan bahan bakarnya ya teman-teman. Nah, untuk kendaraan yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan Honda Brio ya teman-teman. Oke, terus ikuti video ini ya teman-teman sampai akhir supaya bisa tahu berapa konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Selain itu juga nanti akan saya informasikan mengenai biaya tolnya ya teman-teman. Saat ini saya sudah berada di wilayah Lebak Bulus ya teman-teman, dan sebentar lagi akan masuk tol Lingkar Luar. Nanti kita akan lihat ya tarif di tol Lingkar Luar ini berapa. Nah, di sebelah kiri ini ada Point Square. Di sini saya ambil kanan teman-teman karena mau menuju ke arah tol Lingkar Luar. Kalau lurus terus ke arah depan ke sana ke Pondok Pinang. Nah, tolnya ini di depan teman-teman ya. Jadi tol ini mengarah ke Jawa Tengah, kemudian Bandung, bisa juga ke Bogor lewat tol ini juga ya teman-teman. Untuk tarif tol di gerbang tol Pondok Pinang ini dikenakan tarif sebesar Rp17.000. Nanti akan tap lagi di gerbang tol Kalihurip ya teman-teman. Dan seperti ini suasana lalu lintas pagi sekitar jam 4 ini teman-teman di tol Lingkar Luar Jakarta. Jadi kondisinya cukup lengang, masih lancar. Estimasi perjalanan saya sampai ke Tasik itu kurang lebih sekitar 4 jam 36 menit. Kalau perjalanan pagi ini memang cocok ya teman-teman, karena lalu lintasnya ini lengang banget, bisa dilihat. Nanti saya akan informasikan biaya tol di gerbang tol berikutnya. Jam 4.16 saya sudah sampai ke persimpangan yang menuju ke Tol Layang ya teman-teman. Nanti kita akan masuk Tol Layang Jakarta Cikampek. Nah, di sini masih terlihat cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Perkiraan waktu tempuh sisanya di 4 jam 18 menitan lagi teman-teman. Nah, dari sini kita sudah mulai ambil lajur kiri. Kalau lurus itu ke arah Tanjung Priuk. Dan setelah ambil ke kiri, kita langsung ambil lajur kanan ya, dan tetap di tengah ya teman-teman. Nah, kalau ke kiri itu ke Cikampek, bukan Cikampek ya, ke kiri itu ke Cawang. Jadi kalau ke kiri ini ke Cawang, kita akan lurus. Ini nggak ngambil arah kanan.
balik lagi ke Jakarta lewat tol Lingkar Dalam. Nah, karena mau ambil ke tol layang, jadi usahakan tetap di kiri ya di sini teman-teman. Kalau kanan itu sama juga ke arah Bekasi ya, ke arah Jakarta, ke arah Karawang. Tapi kalau yang ke kanan ini lewat jalur bawah dan banyak kendaraan besar. Nah, ini saya sudah masuk ke gerbang tol dari tol layang MBZ. Untuk tol layang MBZ ini jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 48 km ya teman-teman. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4.18. Lalu lintas juga masih cukup lancar di tol layang Japek ini. Dan ini kondisinya gerimis ya teman-teman. Tol layang ini banyak sambungannya dan kecepatannya dibatasi di 80 km per jam. Oke, lanjut nanti ya teman-teman di tol Cikampek. Nah, saat ini sudah mendekati persimpangan yang menuju ke tol Cikampek ya teman-teman. Jadi ini sudah turun dan tarik dari tol Japek ya. Dan terlihat suasana lalu lintas mulai padat di area tol Cikampek ini. Nah, setelah turun dari Japek di sini mulai banyak kendaraan besar. Kita gabung lagi ke jalan tol yang banyak kendaraan besarnya ya. Lanjut nanti di gerbang tol Kalihurip. Oke teman-teman, saat ini sudah di persimpangan yang menuju ke arah Bandung. Nah, kalau ke kanan itu menuju ke arah Cirebon, Jawa Tengah. Nah, ini kita akan menuju ke arah Bandung lewat tol Cipularang. Nanti kita akan lihat ya berapa tarif tol di gerbang tol Kalihurip. Waktu tempuh sampai ke Tasikmalaya itu sisa 3 jam 36 menit lagi. Kita akan segera memasuki ruas tol Cipularang. Untuk tarif tol tadi sebelumnya di gerbang tol Pondok Pinang itu di Rp17.000. Dan kita akan lihat ya di gerbang tol ini teman-teman. Sebentar lagi jam 5 ya, sebentar lagi memasuki waktu subuh. Nanti saya akan istirahat dulu untuk sholat subuh di rest area tol Cipularang. Untuk tarif tol di gerbang tol Kalihurip dari Jakarta itu di 27.000 ya teman-teman. Tadi saya masuk dari gerbang tol Pondok Pinang.
tarif tolnya di 27.000. Oke, sekarang kita lanjut memasuki ruas tol Cipularang. Nanti kita lanjut lagi di daerah Bandung ya teman-teman. Ini masih terlihat gelap suasananya ya, masih cukup pagi. Jam 5.28 ini masih di tol Cipularang ya teman-teman, dan sudah mendekati wilayah Bandung. Lalu lintas masih cukup lancar. Waktu tempuh kurang lebih tinggal 3 jam 1 menit lagi teman-teman. Nanti perkiraan sampai di Tasik itu jam 9. Sekarang saya sudah memasuki wilayah Bandung teman-teman, dan di depan ini jembatan dari kereta cepat yang melintasi tol Cipularang. Seperti ini suasana pagi hari di tol Cipularang menuju ke arah Bandung. Dan di depan ini ada pintu keluar menuju Padalarang, Cikalong, dan Cileunyi, Cianjur. Kita akan terus lurus ke arah Cileunyi. Untuk tolnya sendiri ini kurang lebih sekitar 34 kilometeran lagi teman-teman. Nanti akan keluar tol di gerbang tol Cileunyi, dan nanti kita akan lihat tarifnya berapa ya teman-teman. Sekarang saya sudah mendekati gerbang tol Cileunyi teman-teman, dan ini jam 6 ya. Tadi dan masuk tol itu jam 4 ya, jadi sampai Bandung dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 2 jaman, dengan kondisi lalu lintasnya yang cukup lancar ya teman-teman. Kita lihat ya tarif di gerbang tol ini berapa. Untuk tarif di gerbang tol Cileunyi dari Kalihurip tadi itu 55.500. Jadi sudah 3 kali tap tol itu. Yang pertama 17.000 di tol Pondok Pinang. Kemudian di Kalihurip 27.000, udah 34.000. Barusan di 55.500. Jadi sudah 99.500. Nah, dari sini sampai ke Tasikmalaya nggak ada tol lagi ya teman-teman, tapi lewat jalur nasional. Jadi untuk tarif tolnya itu di 99.500. Tinggal nanti kita lihat untuk biaya bahan bakarnya di Tasik, nanti kita akan isi full lagi ya teman-teman. Nah, dari persimpangan ini kita ambil yang arah kanan teman-teman. Kalau yang ke arah kiri itu ke Cibiru, Cikeruh, Jatinangor, ke arah Bandung lagi ya. Dan ini kita akan menuju ke arah Tasikmalaya. Waktu tempuh dari Cileunyi ini sampai dengan Tasik itu kurang lebih sekitar 2 jam 24 menit. Nanti kita akan melewati turunan Nagreg juga ya. Kemudian nanti saya akan lewat Malangbong, Limbangan. Dan lalu lintas ini masih cukup lancar. Perjalanan ini saya dilakukan di tanggal 21 Desember. Jadi menjelang tahun baru ya teman-teman. Untuk pagi-pagi ini suasananya cukup lancar. Arus lalu lintasnya masih aman teman-teman. Nggak tahu ya kalau untuk menuju siang hari kemungkinan akan padat karena sudah mulai libur sekolah juga ya. Oke, nanti kita lanjut di Nagreg ya teman-teman. Nah, sebelum turunan Nagreg saya di sini beli oleh-oleh dulu teman-teman di sini nih. Nanti kita akan lanjut ke Nagreg.
Waktu tempuh ke Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar 2 jam 15 menit lagi. Oke, lanjut di Nagreg nanti ya teman-teman. Ini sudah mendekati turunan Nagreg ya teman-teman, dan lalu lintas di sini masih lumayan cukup lancar. Nanti kita lihat ya di Nagreg di turunan ini apakah macet atau enggak nih. Alhamdulillah ya teman-teman, lalu lintasnya masih cukup lancar. Padahal ini sudah mendekati tahun baru ya, dan sudah mulai libur sekolah juga. Tapi untuk pagi hari suasana lalu lintas di Jalan Raya Nagreg ini masih lancar. Nah, sekarang Nagreg udah aman ya turunannya karena sudah dibuat lingkar, ini udah lama. Yang dari arah Bandung ini khusus untuk turun ya, untuk nanjaknya itu ada di sebelah kanan, ada jalur lingkar. Dan ternyata perjalanan pagi hari itu enak ya teman-teman. Dari Jakarta sampai ke luar tol Cileunyi tadi itu sekitar 2 jaman, jadi lumayan cukup cepat. Biasanya kalau macet itu bisa 3 jam 4 jam. Tadi hanya sekitar 2 jaman dari Jakarta sampai ke luar dari gerbang tol Cileunyi. Nah, untuk ke wilayah Garut juga sama melewati jalur ini juga ya teman-teman, tapi nanti di depan itu ada ke arah kanan. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kalau mau ke Garut di sini udah ambil kanan teman-teman. Karena ini saya mau ke Tasik dan lewat Malangbong. Jadi saya ambil ke arah kiri. Nah, di sini juga sudah ada marka jalan ya, Garut itu ambil arah kanan, Malangbong itu ambil ke arah kiri. Tadi dari Jakarta gerimis ya, dan sampai sini alhamdulillah cerah. Nah, ini ke arah kanan itu menuju Garut. Bisa juga lewat Garut ya kalau mau ke Tasik, tapi lumayan muter jadi jalannya. Ini saya pilih lewat Malangbong. Nah, ini persimpangan menuju lingkar Nagreg yang ke arah atas. Sekarang pukul 8.48 dan saya ini sudah sampai di Malangbong. Tadi cukup lumayan macet teman-teman dari Nagreg sampai ke sini. Ini perjalanan sudah menempuh waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Nah, di sini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Sumedang. Kita akan ke Tasik teman-teman. Jadi ambil arah yang kanan. Di sini sudah terlihat ada pos penjagaan juga dari kepolisian untuk mengatur arus mudik Nataru. Tadi titik macetnya itu di 2 titik. Pertama di Pasar Limbangan, kemudian di Pasar Lewo. Jadi setiap pasar itu macet ya karena banyak kendaraan sama orang-orang yang nyebrang. Arus lalu lintas di sini juga masih padat merayap. Nanti kita akan lanjut di Gentong ya teman-teman. Saat ini saya sudah
sudah memasuki perbatasan Kabupaten Tasikmalaya. Ini dia gapuranya ada di depan, teman-teman. Dan waktu tempuh tinggal 1 jaman lagi sampai ke kota Tasik ya. Lalu lintas masih padat. Kalau sekarang ini dikarenakan banyak mobil-mobil besar ya, jadi jalanannya padat merayap. Sekarang jam 9.05. Ini sudah mendekati persimpangan Gentong. Nah, di sini juga ada pos jaga ya dari kepolisian untuk mempersiapkan Nataru, teman-teman. Nah, di sini mobil-mobil besar istirahat dulu ya, karena ini turunannya lumayan cukup panjang. Jadi seperti ini ya kondisi turunan di Gentong. Sekarang udah dibuat 1 jalur. Untuk naiknya itu ada di sebelah kanan. Kendaraan yang muatannya berat mungkin harus pakai ini ya, gigi rendah, teman-teman. Perjalanan sudah ditempuh kurang lebih sekitar 5 jam. Perkiraan sampai ke Tasikmalaya itu 6 jaman ya, teman-teman. Sekarang sudah jam 9.21 dan ini saya sampai di alun-alun Ciawi. Lalu lintas masih padat ya, teman-teman. Estimasi sampai ke Tasik itu jam 10.06. Jadi tinggal 45 menitan lagi dari Ciawi sampai ke Tasik. Tadi dari Jakarta sampai ke Bandung itu tolnya cuma 2 jam ya, teman-teman. Tapi dari Bandung sampai ke Tasik ini udah 3 jaman. Belum sampai juga. Sekarang saya sudah sampai di persimpangan Raja Pola. Kalau ke kanan itu ke arah Ciamis. Di sini saya ambil ke arah kiri. Bisa juga nanti ke Tasik ya, lewat atas sana, lewat Cihaur-Beti. Tapi ini saya diarahkan lewat sini lebih cepat, teman-teman. Dan sekarang sudah jam 9.33. Perkiraan sampai ke Tasik itu sekitar 33 menit lagi. Ini saya diarahkan mapnya ke Masjid Agung Tasikmalaya ya, teman-teman. Sekarang pukul 9.48 dan ini sudah sampai di pertigaan yang mengarah ke terminal bus Indihiyang Tasikmalaya. Nah, ke kanan ini ke terminal bus Indihiyang, teman-teman. Nanti saya akan lurus menuju ke arah Masjid Agung. Jarak tempuh ke Masjid Agung Tasikmalaya dari sini kurang lebih sekitar 6 km. Di sekitaran Masjid Agung Tasikmalaya juga ada beberapa hotel. Ada Harmoni, kemudian Cordela, kemudian ada hotel Santika juga ya, dan Horizon. Oke, nanti lanjut ketika sudah mendekati ke area Masjid Agung Tasikmalaya.
Tasikmalaya. Kita isi di sini ya, depan Hotel Aston Inn. Nah, sekarang saya sudah mendekati Simpang 5 ya teman-teman. Ini Simpang 5 Tasikmalaya. Kalau ke arah kiri itu ke Ciamis ya teman-teman. Saya akan menuju ke pusat kota, jadi ambil ke kanan. Sini. Nanti di depan juga akan melewati stasiun kereta api Tasikmalaya. Tapi nggak sampai ke stasiunnya ya. Ini melewati persimpangan yang menuju ke stasiun. Ke arah stasiun itu ke arah kiri ya teman-teman. Kalau ke arah pusat kota kita ambil ke kanan. Nah, ini persimpangan yang menuju ke arah stasiun. Sebelah kiri ke stasiun dan ini ke kanan menuju ke arah Masjid Agung dan pusat kota ya. Sudah mendekati Masjid Agung, area Masjid Agung Tasikmalaya. Jarak dari sini kurang lebih sekitar 700 meteran. Ini ada satu lampu merah lagi ya teman-teman. Dan ini saya sudah sampai di Masjid Agung Tasikmalaya ya teman-teman. Di depan, di sebelah kanan itu Masjid Agung Tasikmalaya. Nanti kita akan melewati jalur pusat kota dari kota Tasikmalaya, yaitu Jalan Haji Jenderal Mustofa. Nah, ini area pelataran Masjid Agung Tasikmalaya di sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya ada tamannya juga teman-teman, taman kota ya. Ini kalau Jumatan di area sini penuh dipakai parkir kendaraan. Jalur pusat perekonomian yang ada di Tasik, Jalan Haji Jenderal Mustofa. Waktu tempuh dari Jakarta sampai dengan ke Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar 6 jam 15 menit. Dengan biaya tolnya di 99.500 dan biaya bensinnya di 190.000. Jadi total untuk perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Tasikmalaya menggunakan Honda Brio, satu kali perjalanan itu di 289.500. Rinciannya bisa dilihat di slide video berikut ini ya teman-teman.